Mudah-mudahan dia segera bertobat setelah tahu apa itu Az-Zaitun. Saya sampaikan, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala faradhat taubata wa haramal israr. Kita harus bertobat karena kesalahan di dalam menilai apa itu Az-Zaitun. Saya pura-pura katakan kita karena sebenarnya saya tidak termasuk di situ. Lantas mulai tanya macam-macam. Dia tanya siapa itu Pak Panji Gumilang, siapa itu. Saya bilang yang jelas dia sahabat saya. Dia sahabat saya. Dan dia orang yang paling benar di dalam permasalahan ini. Dan pagi-pagi ketika saya diwawancara beberapa wartawan, pagi-pagi maksudnya sebelum Presiden Republik Indonesia saat itu Habibie datang berkunjung kemari dan meresmikannya. Saya diwawancarai oleh wartawan. Dan mati-matian semua pertanyaan itu saya jawab. Karena pertanyaannya itu cenderung kepada memojokkan. Tidak satupun kalimat jawaban saya dimuat. Memang iblis betul-betul. Memang sudah di-set orang-orang yang tanya itu untuk memang memojokkan. Tapi saya waspada. Karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Waktu itu. Tapi banyak wartawan lain yang juga membela sehingga keluarlah di satu majalah mengenai jawaban, meskipun jawaban saya di korting, tetapi cukup saya puas karena ada suatu keyakinan akan kebenaran yang harus dibela. Saya sampaikan kepada sahabat karib saya, I am your friend indeed, so I have to be a friend in need. Seorang sahabat sejati harus pada saat dibutuhkan dan bukan waktu senang. Sudah jadi kayak begini baru datang. Saya tetap membela. Dan bukan saya sendirian, banyak juga. Saya akan perkenalkan satu persatu karena waktunya sudah mepet, kita mau maghrib. Saya juga bawa dalam rombongan ini wartawan yang pro dan yang betul-betul tahu akan kebenaran yang saya sampaikan tadi. Namanya Imam Ansori. Ini juga sahabat karib saya. Jadi saya katakan yang benar dan dia juga percaya. Karena juga sudah menyelidikinya. Dan sebetulnya sudah tidak ada apa-apa setelah 4 tahun lebih diterpa oleh badai. Toh akhirnya biduk berlalu dengan sampai sudah ke pulau satu persatu pulau ini sampai. Memang untuk sampai kepada suatu cita-cita yang mulia begini dengan ide brilian begini tidak mungkin jalan itu dipenuhi oleh harumnya bunga-bunga. Mesti duri-duri dan bau-baunya tembang kentut-kentutan. Semakin dekat cita-cita itu tercapai, semakin bau dia, makin berat. Saya didampingi oleh Deputi Produk Intelijen, yaitu Zara Bey Topwan. Kemudian juga Mayor Jenderal Polisi Ato Yanto, beliau mantan Kapolda Kalimantan. Kemudian Sekretaris saya adalah Saudara Muhammad Rahman. Kemudian Kolonel Abdul Muthalib Ambung. Kemudian Pak Sukrisno, Direktur Luar Negeri. Ini dalam negeri ini.
seperti luar negeri. Makanya saya Pak Direktur luar. Dalam negeri mana yang ada perkampungan Muslim semegah ini? Nggak ada. Yang ada hanya di sini, di Al Zaitun. Kemudian Joharman juga. Saudara Joharman adalah komandan Satgas Operasi Dalam Negeri. Jadi kalau wartawan-wartawan, media massa, orang-orang kaum demagog mau bertanya apa itu Al Zaitun, tanya kepada komandan Satgas Operasi Intelijen Dalam Negeri. Kalau itu saja tidak dipercaya, itu memang orang bangsa iblis. Kamu percaya siapa lagi? Mana? Oh, ya, kelihatan duduknya di bagian Al Zaitun. Sudah langsung GR. Ini semua badan intelijen negara adalah saudara-saudara dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Diterima tidak terima, mendaftar sebagai saudara dan pengikut. Saya bawa juga guru bahasa Arab saya, yaitu saudara Jamaluddin. Ini 32 tahun di Arab Saudi. Sama dengan Pak Harto 32 tahunnya. Dengan istri Nong. Nah, ini istrinya yang cantiknya. Kemudian ajudan saya, Rudi Ibrahim. Jadi rombongan besar. Polisi lalu lintas nggak usah diperkenalkan ya. Yang mengawal sampai ke tempat ini. Saya sangat terharu dan bangga karena dulu sebagai Menteri Transmigrasi saya berusaha dan bekerja keras untuk membangun suatu yang disebut Islamic Village. Belum berhasil, keburu Pak Habibie jatuh. Baru separuh. Tahu-tahu tersalib sama Al Zaitun. Konsep seorang menteri kalah. Berarti Saiful Mahad di atas menteri. Saya berbunga-bunga hati saya. Karena itu cita-cita kita sebagai seorang muslim. Kita ingin ada satu perkampungan muslim yang betul-betul bisa dibanggakan. Tidak seperti waktu zamannya saya masih kecil. Ya, kalau kita ngomong madrasah, ngomong masjid, itu dianggap masyarakat kumuh. Saya sekolah di Muhammadiyah dulu, anak-anak sekolah negeri itu nggak ada yang mau dekat-dekat saya. Dikira saya bisanya ngaji aja. Tapi dengan seperti ini, merupakan suatu center of excellence dari Islam di Republik Indonesia. Di sini nanti tempatnya. Di sini tempatnya anak-anak kita digembleng. Saya dengar sudah sampai D2. Luar biasa. Karena saya terus terang merasa sangat-sangat sedih. Karena banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang keliru jalur. Sampai dicap teroris. Dan pagi-pagi saya katakan, awas, teroris di antara kita ada. Dihojat habis-habisan saya. Dihojat habis. Tapi sebagaimana juga hati dan tekad saya membela kebenaran. Saya membela kawan saya yang benar dan membela Al Zaitun. Semasa saya masih kuat dan ada kuasa. Begitu harusnya iman kita, bukan? Kita dengan tangan. Kalau nanti tidak bisa dengan ini mulut, kalau tidak bisa baru doa. Tapi semasa masih bisa dengan tangan, saya hajar siapa yang mau menghujat terus.